Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan final Piala Liga Inggris antara Chelsea versus Liverpool yang berhasil dimenangkan Liverpool melalui adu penalti. Kita tahu bahwa ini adalah gelar kelima bagi pelatih Liverpool Jurgen Klopp setelah sebelumnya dia berhasil membawa Liverpool menjadi juara di Liga Premier Inggris, di Liga Champions, di Piala Dunia antar klub, dan juga kita tahu di UEFA Super Cup. Sedangkan bagi Thomas Tuchel, ini adalah final kedua di mana dia kalah bersama Chelsea, karena kita tahu sebelumnya juga dia kalah di final Piala FA, tapi Tuchel juga pernah berhasil membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions dan juga UEFA Super Cup. Dan yang menarik dari pertandingan ini kan, yang kita tunggu-tunggu tentu adalah adu taktik dari kedua pelatih. Dua pelatih asal Jerman yang mengandalkan taktik yang serupa tapi tidak sama, yaitu pressing game. Bedanya dari Thomas Tuchel bahwa pressingnya lebih banyak dia lakukan di lini tengah, sedangkan dari Liverpool kita tahu menerapkan high pressing game. Dan Liverpool lebih sering melakukan penyerangan dari dua sektor fullback, sedangkan Chelsea lebih sering membangun serangan dari kedua sektor wingback. Dan Chelsea mengandalkan 3 pemain bertahan yang juga sering menutup ruang yang terbuka ketika dua wingback mereka naik untuk membantu penyerangan. Dan dari Liverpool kita tahu ketika fullback mereka naik, maka akan ada satu pemain dari lini tengah yang akan mengcover area yang terbuka tersebut. Jadi tentu pertandingan diprediksi akan berjalan menarik, dan memang itu yang kita perhatikan teman-teman di pertandingan kemarin malam, di mana memang penentuan untuk menjadi juara itu ditentukan melalui tendangan adu penalti, karena terlihat bahwa kedua tim ini saling menyerang, menciptakan begitu banyak peluang, dan masing-masing tim ada gol yang dianulir. Nah, saya ingin dulu memberikan informasi dari line up kedua tim ya teman-teman. Yang pertama tentunya dimulai dari Chelsea, karena nama Chelsea dulu nih ya. Mendy, kemudian Chalobah, kabarnya Christensen cedera pada saat latihan sehingga dia tidak bisa turun di pertandingan final ini. Thiago Silva, Rudiger, kemudian Cesar Azpilicueta yang makin tua makin jadi, ini luar biasa pemain ini ya. Tidak kenal lelah dalam pertandingan final ini juga. Kemudian Kante, Kovacic kembali diberikan kesempatan bermain sebagai starter. What a player, dia beberapa kali berhasil merebut bola di lini tengah. Ada Marcos Alonso, kita tahu pemain yang aktif menyerang, beberapa kali melepaskan key passes, apalagi yang kepada Lukaku tuh, yang dia memberikan pas ke Lukaku di tiang dekat tapi masih bisa di-save oleh Kelleher. Jika tidak, maka ya Chelsea sudah meraih kemenangan atau menjadi juara di pertandingan ini, karena itu adalah peluang ketika memang Lukaku mendapatkannya di babak kedua, karena kita tahu bahwa Lukaku masuk sebagai pemain pengganti. And then from Liverpool kita tahu ada Luis Diaz, ada Sadio Mane, ada Salah, ada Naby Keita, Fabinho, Jordan Henderson. Kabarnya juga bahwa Thiago Alcantara cedera pada saat warming up atau pada saat pemanasan. Sayang sekali, jika tidak mungkin dia yang akan main, bukan Naby Keita, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, dan juga Kelleher. Dari jalannya pertandingan kita bisa melihat bahwa para pemain Chelsea ingin mencetak gol lebih dulu, dan terlihat mereka begitu aktif menyerang. Mereka tidak membuang-buang waktu ketika mendapatkan penguasaan bola. Maka itu kita bisa melihat pertukaran passing di antara para pemain Chelsea itu begitu cepat teman-teman. Dan saya perhatikan bahwa peran dari Kai Havertz ini sangat penting di sistem penyerangan dari Chelsea, karena pemain ini bermain sebagai false nine. Terlihat dia bergerak bebas. Sulit juga untuk para pemain Liverpool mengawal atau juga memonitor pergerakan dari Kai Havertz. Terlihat bagaimana dia bisa menyusun serangan dengan rapi, dan beberapa kali dia memberikan passing-passing yang akurat dan juga key passes untuk bisa membantu rekan-rekan yang lain untuk bisa memulai serangan secara rapi, seperti yang dia lakukan di menit-menit awal ketika dia memberikan umpan kepada Cesar Azpilicueta, dan Azpilicueta sudah menyodorkan umpan kepada Pulisic. Sayang sekali Pulisic tidak bisa melakukan finishing, tapi juga kredit kepada Kelleher yang dipercaya untuk turun di pertandingan final ini yang bisa melakukan save. Kemudian belum lama ada juga scoring opportunity dari Liverpool ketika ada shooting dari Naby Keita dan juga Sadio Mane dari jarak dekat yang bisa di-save oleh Mendy. Memang kita perhatikan bahwa dua penjaga gawang yang main dari awal atau yang menjadi starter memberikan performa terbaik mereka di pertandingan ini teman-teman. Berkali-kali mereka bisa melakukan penyelamatan yang gemilang. Dan kita bisa melihat lagi bagaimana peran
antara Mason Mount, Pulisic dan juga Kai Havertz ini cukup baik ya teman-teman. Mason Mount juga mendapatkan peluang sebelum babak pertama berakhir. Sayang sekali peluangnya off target. Para pemain Liverpool juga sedikit kesulitan untuk mengandalkan Trent atau juga Robertson, karena bisa kita lihat bahwa dua wingback dari Chelsea itu Alonso dan juga Cesar Azpilicueta begitu rajin menyerang sehingga dua fullback dari Liverpool itu perlu lebih banyak bertahan. Mereka tentu tidak ingin mengambil resiko untuk terus-menerus terlibat dalam proses serangan, maka itu passing-passing yang diberikan lebih cepat kepada para pemain Liverpool yang bermain di sektor flank antara Salah, Mane atau juga Luis Diaz. Saya melihat peran dari Luis Diaz cukup baik, di mana dia tidak hanya coba untuk mencetak gol, tapi dia juga beberapa kali bisa membagi bola secara baik. Naby Keita yang saya melihat beberapa kali justru kesulitan untuk bisa berduel dengan Kante atau juga dengan Kovacic ya teman-teman ya. Tapi paling tidak beberapa kali dia bisa memberikan passing-passing yang akurat ke depan. Jordan Henderson cukup baik, and Fabinho menurut saya adalah pemain yang penting di lini tengah karena beberapa kali dia bisa mengcover area yang terbuka di lini pertahanan Liverpool atau juga di lini tengah Liverpool. Kemudian memasuki babak kedua, kita melihat ternyata Cesar Azpilicueta tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sayang sekali teman-teman, padahal dia bermain baik sekali, luar biasa pemain ini permainannya saya melihat di babak pertama. Dan yang menggantikan Cesar Azpilicueta adalah Reece James. Saya kira Salah itu seharusnya sudah bisa mencetak gol ketika dia mendapatkan passing yang cukup bagus dari Sadio Mane ya. Dia sudah angkat bola itu melewati Mendy, tapi justru ada Thiago Silva yang menghalau bola dari garis gawang. Dan terlihat para pemain Chelsea itu juga cukup waspada yang berada di lini pertahanan untuk melihat pergerakan cepat dari Salah. Maka itu saya tidak melihat pemain seperti Rudiger ataupun Chalobah ya, bahkan Thiago Silva yang dalam beberapa pertandingan sebelumnya ikut membantu serangan. Karena mereka perlu mewaspadai gerakan-gerakan cepat dari para penyerang dari Liverpool. Kemudian ada free kick untuk Liverpool, di mana Trent yang mengambil free kick tersebut, Sadio Mane memberikan passing kepada Matip, dan Matip sebetulnya sudah mencetak gol. Bahkan para pemain Liverpool itu sudah berselebrasi, tapi setelah ada VAR cek dan review, gol tersebut dianulir. Dan saya pikir itu jelas perlu dianulir karena memang terlihat Van Dijk sebelumnya ketika Trent mengambil tendangan bebas tersebut mengganggu atau mendorong Reece James sehingga dia tidak bisa mengawal pergerakan dari Sadio Mane. Ini sering terjadi juga di beberapa pertandingan dari English Premier League teman-teman. And Lukaku of course came in, itu dia yang tadi saya katakan Lukaku almost scored a goal. Jika saja dia mencetak gol mungkin Chelsea sudah memenangi pertandingan ini karena itu di babak kedua. And Timo Werner juga permainannya biasa saja. And ini yang menarik dari Klopp ya. Dia langsung melakukan pergantian 3 pemain. Jota masuk menggantikan Mane, Milner masuk karena dia ingin kekuatan di lini tengah karena Naby Keita saya melihat beberapa kali dia sulit untuk bisa mengimbangi kekuatan dari Kante dan juga Kovacic, walaupun dalam urusan memberikan passing dia cukup baik. Harvey Elliott masuk menggantikan Henderson karena Harvey Elliott adalah pemain yang juga bisa diandalkan untuk memberikan passing. And Konate masuk menggantikan Matip. Ini penyegaran yang dilakukan. Dan setelah babak kedua berakhir, kita tahu di extra time Origi juga masuk. Nih sepertinya kedua pelatih sudah sadar bahwa kemungkinan nih pertandingan akan ditentukan melalui adu penalti, karena di extra time juga tidak banyak peluang. Lukaku ya sebetulnya itu sudah mencetak gol tapi dianggap offside. Saya juga bingung, kalau menurut VAR cek dan review sih offside-nya karena bahunya berada di zona offside ya. Itulah siapa yang bisa berdebat juga dengan VAR kan. Jika wasit salah ya VAR yang menentukan nanti keputusannya kan. And Jorginho masuk, nah sudah terlihat kan penalti taker nih sudah pada masuk ya. Origi juga tentu ditugaskan untuk mengambil penalti. And kemudian Mendy ditarik dan Kepa dimainkan. Ada yang pro dan ada yang kontra juga dengan keputusan Thomas Tuchel. Kalau menurut saya, jika kita berpikir secara logis ya, menurut saya Tuchel tidak melakukan pergantian pemain yang salah, karena dia pernah lakukan pergantian pemain ini ketika Chelsea lawan Villarreal di UEFA Super Cup, dan ketika itu Kepa 2 kali menggagalkan tendangan dari para pemain Villarreal. Dia 2 kali melakukan save, dan save yang krusial dari Albiol. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Kepa adalah penjaga gawang yang sebetulnya bisa juga menggagalkan tendangan penalti. Dia punya track record yang cukup baik lah untuk menggagalkan penalti-penalti dari para pemain tim lawan. Dan pada saat memasuki adu penalti, ya ternyata semua pemain bisa melaksanakan tugasnya dengan begitu baik teman-teman. Ini yang membuat saya juga bingung ya, padahal ini kan final ya, tentu mereka punya beban yang besar juga, tidak akan mudah juga ya dari tendangan penalti ini. Tapi ternyata mereka semua bisa melakukan tugasnya dengan baik. Saya jadi teringat final Europa League yaitu antara MU dan juga Villarreal. Ketika itu juga
ada 11 tendangan penalti dan akhirnya De Gea gagal, dan kali ini ketika Kepa yang perlu mengambil tendangan penalti, mungkin juga Tuchel tidak mengira akan sepanjang ini adu penalti sehingga Kepa perlu mengambil tendangan penalti, dan ternyata tendangan dari Kepa itu off target. Jadi terlihat bahwa di pertandingan ini sebetulnya dua penjaga gawang tidak bisa melakukan save dari tendangan penalti, dan ternyata karena miss dari Kepa, maka Liverpool mengangkat trofi dari Piala Liga, dan Liverpool adalah tim yang paling banyak menjadi juara dari Piala Liga Inggris, sudah sebanyak 9 kali, dan lebih 1 kali daripada Manchester City yang kita tahu dalam beberapa musim terakhir. City yang selalu menjadi juara, tapi Klopp sudah berhasil memberikan 1 trofi untuk Liverpool. Dia masih punya peluang di Liga Premier Inggris dan juga di Liga Champions. Untuk Chelsea, saya pikir sekarang tinggal bagaimana mereka berkonsentrasi di event elite lainnya seperti Liga Premier Inggris dan juga Liga Champions. Kita tahu bahwa itu juga menjadi prioritas dari Thomas Tuchel, dan kita tunggu saja bagaimana nanti dua pelatih asal Jerman ini bisa memberikan tambahan gelar untuk masing-masing tim ya teman-teman. Dan kita melihat lagi bahwa meskipun kedua tim ini bermain dengan permainan terbuka, tapi mereka juga tidak lupa bertahan, dan terlihat peran besar dari kedua penjaga gawang ya. Saya pikir inilah final yang ideal karena kedua tim bermain mengandalkan sepak bola menyerang, tidak ada permainan defensif, dan itu yang membuat kita menonton pertandingan ini hingga tendangan penalti atau adu penalti perlu 11 pemain yang mengambil tendangan penalti. Artinya memang kedua tim ini punya kekuatan yang luar biasa dan sulit untuk mengalahkan satu sama lainnya, tapi pada akhirnya perlu ada pemain yang gagal, dan ternyata yang gagal adalah Kepa. Jadi Liverpool sekarang mendapatkan gelar mereka yang pertama di musim ini, dan kita tunggu saja nanti bagaimana Jurgen Klopp, apakah dia bisa mengejar Manchester City, dan Thomas Tuchel apakah dia bisa membawa Chelsea kembali masuk ke final, apakah itu final dari Champions League atau juga dari Piala FA. No hate, only football. Salam sepak bola.